Salam, selamat pagi dan selamat berakhir pekan serta salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Jangan lupa kami menyampaikan selamat ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan di tengah-tengah kehidupan Anda. Kami selalu berdoa bagi saudara-saudari yang saat ini sedang lemah, sakit, dan juga menjalani isolasi mandiri. Kiranya Tuhan segera memulihkan dan memberikan kekuatan bagi Anda. Sebelum kita melakukan segala aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Markus 9 ayat 7. Maka datanglah awan melindungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dalam bahasa Batak, "Dialah Roma ombur sada mengalingoni nasida, laos menguling masara sian bagasan ombuni. Tidak ma ondo anak hahalanganmu, tangian kamu maibana." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mendengar dan mendengarkan adalah dua hal yang berbeda dan merupakan kata kerja. Mendengar adalah memfungsikan alat pendengaran tanpa mengikuti dan mengikut sertakan hati kita. Sementara mendengarkan selalu melibatkan seluruh anggota tubuh, baik itu mata, hati, bahkan pikiran kita. Saudara-saudari, sebagaimana kita ketahui, setiap saat berebutan banyaknya suara-suara yang meminta perhatian kita. Ada yang berkata, buktikan bahwa dirimu adalah seorang pelajar. Buktikan bahwa dirimu adalah seorang anak Tuhan. Buktikan dirimu bahwa engkau adalah orang yang baik, yang jujur. Bahkan masih banyak lagi suara-suara lain yang berkata, semestinya engkau malu terhadap dirimu sendiri. Ada juga suara lagi yang berkata, sebenarnya tidak ada orang yang peduli atas dirimu. Yang lain juga berkata, berjuanglah. Tetapi di bawah arus suara yang gegap gempita seperti itu, masih ada arus suara lain yang lembut dan tenang. Dia katakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Saudara-saudari, untuk dapat mendengar suara seperti itu dibutuhkan suatu suasana keteduhan, ketenangan, keheningan. Bahkan dalam merefleksi dan doa, sehingga kita mampu untuk mendengar suara Engkau yang kukasihi, suara Tuhan Allah. Di dalam ketenangan ini selalu melibatkan tindakan untuk mendengarkan. Lebih mudah untuk sama sekali tidak berbicara daripada berbicara secukupnya. Yang diperlukan adalah menahan diri untuk tidak berbicara, tidak berkata-kata. Itu sebabnya hal ini yang sering kali mengakibatkan tidak dapat diri kita menahan diri, dan biasanya kita merasa tidak berdaya, tidak mampu, tidak kuat. Kita sudah terbiasa menggunakan kata-kata, ucapan-ucapan kita untuk menguasai orang lain, untuk mendengar kita, bahkan kita tidak pernah mau mendengarkan orang lain, suara Tuhan.
Kita terbiasa menggunakan kata-kata ini untuk menguasai orang lain supaya dia dapat kita pengaruhi. Tetapi untuk mendengarkan suara Tuhan mempengaruhi hidup kita, kita tidak mau. Untuk menunjukkan kita adalah orang yang dapat dipercaya dan orang yang baik, orang yang mau mengikutinya, berdiam diri ternyata merupakan salah satu cara untuk mencegah kita tidak banyak berbicara. Tetapi biarlah Tuhan yang berbicara di dalam kehidupan kita. Kita berdiam diri merupakan cara yang terbaik untuk memberikan tempat bagi Tuhan. Untuk menjelaskan, menerangkan dengan caranya dan membiarkan Dia membela segala perkara yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu berikanlah ruang, berikanlah kesempatan waktu untuk Tuhan Allah dan dengarkanlah Dia, supaya kita dapat berjalan dan hidup kita selalu layak dan diperkenankan Tuhan. Terlebih lagi di akhir pekan ini, di dalam menjalani setiap aktivitas, biarlah kita memberikan tempat bagi Tuhan, sehingga perjalanan hidup kita selalu berjalan di dalam kehendak Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.